Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat jumpa kembali setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu. Kali ini kita akan membahas masih tentang masyarakat Indonesia dalam zaman praaksara. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan penduduk Indonesia, ada banyak keragaman fisik, baik dalam warna kulit, poroman muka, dan bentuk rambut. Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana pula munculnya keragaman tersebut? Nah, anak-anak sekalian, salah satu cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut ini, Divi dari kelas 7A akan memaparkannya. Paul dan Fritz Saracen, penduduk asli Indonesia, adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara, yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es. Setelah periode es berakhir, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Lautan Cina Selatan dan Laut Jawa. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman, dan penduduk pendatangnya tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa yang masih mempunyai hubungan erat dengan dua orang Veda adalah orang Kubu, orang Lubu, Talak Mamak, yang tinggal di Sumatera, dan suku Toala di Sulawesi. Selain orang Veda, masih ada ras lain. Coba Gilang, silakan sebutkan. Yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Deuto Melayu. Bagaimana ciri-ciri fisik mereka? Ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto Melayu dan Detro Melayu datang ke Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Oh, Alip, silakan Lip. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto Melayu yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan. Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana, mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Oke, bagus Alip. Coba akan lebih jelas lagi dikemukakan oleh Ines. Silahkan Ines. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto Melayu yang berimigrasi dari wilayah Cina Selatan. Proto Melayu berimigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana, mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Hasil kebudayaan apakah yang dibawa oleh Proto Melayu? Kapak persegi dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat. Sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa manakah di Indonesia yang termasuk Proto Melayu? Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Coba Parsa tolong jelaskan bagaimana kedatangan bangsa Detro Melayu.
Kedatangan ke kepulauan Indonesia berikutnya adalah di rute Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan di rute Melayu mendesak keberadaan rute Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh diaspora Melayu dari wilayah Assam Utara dan Birma Utara. Bangsa diaspora Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini. Suku bangsa manakah di Indonesia yang termasuk Detro Melayu? Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Ras lain yang juga terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan Australia. Bagaimana proses kepindahan ras Melanesoid di Indonesia? Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Suwan dikira cukup jelas ya. Baik, siapa yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya, ras apa saja yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ras yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang Veda, ras Proto Melayu, ras Detro Melayu, dan ras Melanesoid. Bagus. Siapa lagi yang ingin bertanya? Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dari barat? Pak, saya mau jawab. Dari Yunan masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Malaya, ke Sumatera, dan akhirnya menyebar ke seluruh pulau Indonesia. Oke, Labib, mau nanya apa? Pak, perkakas apakah yang dibawa oleh ras Deuteronomi? Yang dibawa ras Deutro Melayu ke Indonesia antara lain perkakas yang terbuat dari logam dan juga besi. Pak, perkakas apakah yang dibawa oleh Proto Melayu? Proto Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Pak, suku apakah yang termasuk keturunan ras Proto Melayu? Suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam keturunan ras Proto Melayu antara lain Mentawai, Dayak, dan Toraja. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, Pak Sandi kira cukup ya. Jangan lupa kalian selalu belajar. Dan setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebanyak 20 soal.